Ini adalah aplikasi TechStream untuk menampilkan data sensor dari sistem OBD Toyota. Terlihat di sini RPM-nya masih 0, putaran krukasnya karena masih mati mesinnya. Nah, ini mesinnya sudah dihidupkan. RPM-nya sekitar 1700 sampai 1000 RPM. Dan itu juga ada suhu cairan, juga ada suhu udara, ada tekanan pedal gas, kecepatan kendaraan. Ini semuanya data sensor ini sudah sudah terintegrasi dengan sistem OBD, sehingga kita untuk mengambil data ini kita cukup mengakses sistem OBD. Sistem OBD ini saya ambil data sensor dari sistem OBD ini saya ambil melalui aplikasi Toyota TechStream. Ini aplikasi khusus untuk Toyota agar sistem OBD ini bisa diakses. Nah, tetapi untuk mengirim data dari TechStream ini ke database kita perlu agak tricky. Jadi kita bikin aplikasi tambahan dari VB. Ini sudah ada aplikasi tambahannya yang di kanan ini ada 2. Ini aplikasi pengambil data TechStream, ini saya menyebutnya seperti itu. Jadi di aplikasi ini fungsinya adalah untuk membaca data yang ditampilkan oleh TechStream supaya dapat diambil dan dikirim ke database. Di sini aplikasi ini bisa diatur pengambilannya setiap berapa detik. Misalnya saya ingin 30 detik seperti sekarang ini, jadi setiap 30 detik dia akan mengambil. Terlihat di bagian aplikasi bawah ini ada tulisannya data akan diambil lagi setelah 15, 14, 13 sampai 0 detik. Jika dia sudah 0 detik maka dia akan mengambil lagi data sensor dan dikirim lagi ke database. Nah, setelah itu dia akan menghitung lagi 30 detik karena memang saya atur setiap 30 detik. Sebenarnya ini bisa diubah-ubah. Kita bisa ubah setiap 1 menit atau 5 menit atau setiap 1 jam, 6 jam juga bisa, tergantung kita menyetingnya. Ini adalah sistem pengambil data sensor yang tidak terhubung dengan sistem OBD. Jadi kita perlu sistem tambahan agar sensor ini dapat dikirim datanya ke database. Jadi saat Arduino ini dihidupkan maka dia akan memerintah ESP untuk hidup dan menghubungkan ke WiFi dan menghubungkan ke Firebase. Setelah itu ESP akan diperintah mengirim data sensor yang dibaca oleh Arduino ke database. Selain itu sistem ini juga bisa diatur waktu pengambilan datanya setiap berapa detik. Di sini saya atur setiap 15 detik. Jadi setiap 15 detik ini data sensor akan diambil dan dikirim ke database. Setelah dikirim maka ini akan menghitung selama 15 detik. Jadi tidak melakukan apa-apa hingga waktu itu habis dan mengirim lagi. Dan di sini juga ada data log. Jadi selain mengirim ke database, dia juga akan mengirim riwayat di Firebase supaya nilai-nilai data sensor yang sebelumnya sudah dibaca tersimpan secara urut berdasarkan waktunya. Di sini terlihat waktu-waktu sekarang dan waktu pengambilan selanjutnya. Ini adalah sistem augmented reality-nya. Ini terintegrasi dengan aplikasi Android. Jadi di sini kita bisa lihat ada komponen-komponen pada kap mesin. Di sini ada radiator, ada
cairan pendingin, ada kruk as, ada piston, ada filter udara, knalpot, kopel gardan, throttle body, pedal gas, aki, dan lain-lain. Sangat banyak sekali. Sini kita bisa memantau kondisi dari motor bakar melalui aplikasi AR ini. Jadi aplikasi ini menampilkan visualisasi atau animasi ini memang berdasarkan dari data sensor. Jadi data sensor yang sebelumnya sudah kita ambil ya melalui aplikasi Techstream, melalui Arduino yang dikirim ke database. Aplikasi Android ini mengambil data-data itu dari database dan data-data itu dikelola untuk mengatur pergerakan animasi di aplikasi AR ini. Jadi jika misalnya itu terlihat motor bakarnya berputar 1000 rpm, maka kecepatan putaran animasinya itu juga akan lambat karena dalam kondisi stasioner. Tetapi ketika pedal gasnya kita injak dan putaran motor bakarnya ini bertambah, maka animasi ini juga akan semakin cepat. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk mencerna informasi-informasi yang berupa angka menjadi visualisasi. Di sini juga terlihat ada pedal gas tidak diinjak, kondisi 0%. Lalu di situ ada kecepatan kendaraan 0 km per jam karena memang posisi berhenti. Di sini terlihat cairan pendinginnya yang warna merah itu. Ini tampilan secara jauhnya. Lalu sebentar, di sini juga ada penampil informasi mengenai panduan. Di sini ada manual dari Toyota Kijang Innova yang kebetulan ini memang penelitian ini menggunakan kendaraan itu. Di sini kita bisa scroll. Nah, layaknya seperti Adobe PDF, kita bisa scroll file PDF ini seperti membaca buku, dan kita bisa cari informasi mengenai komponen-komponen di kendaraan ini. Selain itu di sini juga ada lapisan. Jadi kita misalnya hanya ingin menampilkan objek-objek tertentu, misalnya kita ingin menampilkan radiator saja. Jadi terlihat di sini radiator saja. Ini akan memudahkan kita jika terjadi suatu kegagalan. Jadi kita cari posisi komponen yang kita butuhkan dan hanya muncul komponen itu saja. Misalnya ini ada radiator saja dan kipas. Kita juga bisa ganti lagi lapisannya. Misalnya ini komponen-komponen yang berkaitan dengan jika mesin itu mengalami overheat. Di sini ada filter oli, ada radiator juga, memang radiator berhubungan dengan pendinginan.